السحر فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ini menjadikan Fir'aun tertantang dan akhirnya memanggil ya, para ahli di bidang sihir, dikumpulkan dalam sebuah acara yang besar, acara yang dihadiri oleh masyarakat luas pada saat itu. Dan akhirnya Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat kepada Nabi Musa, bisa mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun. Nah, jemaah sekalian, pada saat para tukang sihirnya Fir'aun ini mendapatkan kejadian ya, di mana sihir yang ditampilkan oleh para tukang sihir ini terkalahkan oleh mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah para tukang sihir Fir'aun ini merasa kalah, maksudnya ya. Jadi kalah oleh mukjizat yang disampaikan, yang ditampilkan oleh Nabi Musa. Dan wa ulqiya saharatu sujada, pada saat itu para tukang sihirnya Fir'aun ini bersujud, bertanda bahwasanya mereka kalah, dan mengatakan, ini bisa diceritakan di surat Al-A'raf ayat 121, qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Nah, ketika mendengarkan pernyataan dari para tukang sihirnya ini, Fir'aun marah, mengatakan Fir'aun, qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Di Fir'aun menuduh ada konspirasi antara tukang sihirnya Fir'aun ini dengan Nabi Musa, seolah-olah Fir'aun menuduh ini bahwasanya Nabi Musa itu adalah gurunya para tukang sihir ini. Dan Fir'aun yang memanggil para tukang sihirnya itu ke istana, sementara dia yang memanggil kemudian nantinya akan memberikan upah yang terbaik. Nah, tiba-tiba para tukang sihir Fir'aun ini berbalik arah, membela Nabi Musa, mengimani Tuhannya Nabi Musa. Jadi dia merasa kesal dan menunjukkan kemarahannya ini. Kenapa kalian mengimani Nabi Musa dan Tuhannya, sementara belum aku izinkan kepada kalian? Para tukang sihir Mesir berubah menjadi Muslim dan mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya mereka dinaikkan di batang-batang pohon kurma untuk disalib dan dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Mereka meminta kepada Allah Ta'ala agar mereka dimatikan sebagai orang-orang Muslim. Pada saat mereka mendapatkan ancaman dari Fir'aun untuk disalib, dipotong secara bersilang ya, tangan kanan dipotong dengan kaki kirinya, begitu pula kaki kiri dipotong dengan tangan kiri dipotong dengan kaki kanannya secara bersilang, mereka tidak gentar ya. La uqatti anna aydiyakum, kata Fir'aun, pasti aku akan potong tangan, wa arjulakum, dan kakimu, min khilafin, dengan bersilang, tsumma la usallibannakum ajmain, kemudian aku akan menyalib kalian semuanya. Maka mereka menjawab, qalu inna ila rabbina munqalibun,
Mereka para tukang sihir ini menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inilah jawaban yang mantap keimanan para tukang sihir Fir'aun, tidak gentar oleh ancaman Fir'aun ini. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istiqomah ya, sebuah kesabaran yang luar biasa dari para tukang sihirnya Fir'aun. Mendapat ancaman pembunuhan yang sadis seperti itu tidak bergeming ya, tetap mengatakan iman dan tidak takut dengan ancaman Fir'aun ini. Maka jemaah sekalian, Nabi Musa memahami apa yang diucapkan sebelumnya oleh Jibril alaihissalam. Dalam kisah sebelumnya, Jibril memberikan kabar kepada Nabi Musa bahwa para tukang sihir itu nantinya akan masuk surga. Mereka sejak saat ini sampai sholat asar di sisimu, dan setelahnya mereka berada di surga. Nabi Musa saat itu belum bisa mengetahui apa makna daripada kisah ataupun informasi seperti itu. Nah, baru sekarang Nabi Musa memahami itu ya. Ketika memasuki waktu asar, tubuh para tukang sihir itu berlumuran darah. Mereka disalib oleh para tentara Fir'aun. Fir'aun menghadapi masalah baru. Fir'aun mengadakan serangkaian pertemuan-pertemuan penting di istananya. Fir'aun memanggil penanggung jawab tentara dan pasukan. Fir'aun juga memanggil ini dinamakan dengan kepala intelijen ya. Jadi semua punggawa-punggawa istana dipanggil oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun juga memanggil para menteri dan para pejabat serta tukang-tukang, yaitu dukunnya. Jadi Fir'aun memanggil semuanya yang mempunyai kekuatan untuk mengubah jarum sejarah. Sama sekalian, sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya ini, perlu kita tadaburi ya, kita hayati sejenak bagaimana keimanan luar biasa yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Fir'aun ini. Dan ini sekaligus sebagai penegasan ya, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ganjaran surga kepada siapapun ini adalah semata-mata karena rahmat dari Allah Ta'ala ya. Coba kita perhatikan ya, para tukang sihirnya Fir'aun ini kan dari sisi amalan-amalannya kan belum beramal ya. Dia memiliki syarat utama menjadi penduduk surga adalah iman aja, menjadi ahlu tauhid. Mereka ini mengimani Tuhannya Nabi Musa, yang kalau dalam bahasa umat Islam adalah bersyahadat ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dulu kan belum ada ya. Jadi ketika saat itu mengatakan amanna birabbil alamin, ya, kami mengimani Tuhan seluruh alam, sudah cukup ya. Jadi mereka landasan prinsipnya adalah keimanan dan belum beramal sama sekali. Allah ridho dengan perbuatan mereka, memberikan rahmat kepada mereka, akhirnya mereka masuk surga. Ini sekaligus sebagai bukti dan dasar bahwasanya kita nantinya dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala adalah karena rahmat dari Allah Ta'ala, karena kasih sayang Allah. Dalam sebuah hadis pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul ahadun al-jannah bi amalihi. Seseorang itu tidak masuk surga karena amalannya. Maka para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, begitu pula Anda wahai Rasulullah tidak masuk surga karena amalannya? Kata beliau, na'am wala ana, betul, aku juga seperti itu, tidak bisa masuk surga karena amalan, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali Allah Ta'ala memberikan atau meliputiku dengan rahmat dan fadilahnya, sehingga dengan itulah aku nantinya akan masuk surga ya. Karena jamaah sekalian ya, kalau kita renungkan, kalau kita hayati ya,
bahwasanya antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita dengan amal kita sepenuhnya, terutama amal ibadah, amal ibadah mahdhah, itu tidak berbanding sama sekali. Ketika dulu ada seorang Bani Israel yang ahli ibadah, dia 500 tahun full ibadah, tidak ada jedahnya ya, dia full ya, dia punya kekuatan untuk ibadah selama 500 tahun itu. Ketika meninggal, kemudian ditanya Allah Ta'ala, apakah kamu masuk surga dengan rahmatku atau dengan amalanmu? Maka dia menjawab, dengan amalanku ya Allah. Maka diseret ya, ditimbang ya, antara amal-amal ibadahnya yang full tersebut selama 500 tahun dengan nikmat mata saja ya, ternyata masih jauh lebih berat nikmat matanya daripada amal-amal ibadahnya. Sehingga ketika akan dimasukkan ke neraka, dia mohon ampun, beristighfar pada Allah Ta'ala, dia bertaubat dari kesalahannya dan mengakui bahwasanya nantinya dia masuk ke surga adalah semata-mata karena rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ini sama dengan kisah seperti ini ya. Begitu pula ada kisah dalam hadis yang lainnya bahwasanya ada 99 orang yang membunuh 99 orang yang dibunuh oleh seseorang ya. Kemudian dia ingin bertaubat dari membunuh 99 itu. Ketika bertanya kepada seorang alim, apakah masih ada peluang taubat? Kata alim ini enggak ada. Kamu sudah banyak dosanya. Sudah saking banyak dosanya enggak ada peluang lagi taubat. Akhirnya dibunuh orang itu, genaplah 100 nyawa yang dibunuh oleh dia. Kemudian dia berjalan lagi, ketemu dengan orang alim yang lainnya. Ditanya apakah ada peluang taubat? Kata alim ini, masih ada. Pergilah kamu ke negeri tersebut, di sana akan bertemu ini, akan bertemu itu ya. Dan akhirnya dia berjalan, di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya malaikat rahmat itu bertengkar dengan malaikat azab ya. Malaikat rahmatnya ingin mengajak dia ke surga, malaikat azab ingin mengajak dia ke neraka karena dia belum beramal sama sekali. Akhirnya dibuat kesepakatan untuk diukur jaraknya antara start dia dari tempatnya itu menuju ke finishnya itu kira-kira lebih dekat kemana. Allah ridho dengan keinginan baik daripada orang ini. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada bumi ya, yang dia pijak itu tujuannya lebih didekatkan daripada startnya tadi ya, sehingga pada saat diukur dia lebih dekat kepada tujuannya. Akhirnya dengan itulah dia masuk ke surganya Allah Ta'ala. Ini sekaligus juga bisa memberikan dalil penguatan kita adalah masuk surga itu karena rahmat Allah Ta'ala. Tetapi catatannya adalah semata-mata rahmat ini diberikan Allah Ta'ala kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang mukmin, yang beriman pada Allah Ta'ala, dan sekaligus dia punya investasi amal yang banyak. Ketika Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada seseorang, maka dengan rahmat itulah Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk dimudahkan dia melakukan amal-amal soleh. Kita dimudahkan ke masjid, kita dimudahkan sholat berjamaah, kita dimudahkan untuk melaksanakan atau mengeluarkan sedekah, kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa terpisahkan antara rahmat Allah Ta'ala dengan amal-amal kita sehari-hari itu. Jadi ini semuanya saling terkait ya. Termasuk ini rahmat Allah diberikan kepada para tukang sihirnya Fir'aun, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk beriman kepadanya, yang dengan iman itulah akhirnya mereka layak nantinya mendapatkan surga dari Allah Ta'ala. Fir'aun bertanya kepada kepala intelijen, apa yang dikatakan orang-orang? Maka kepala intelijen berkata, anak buahku telah kusebar ke masyarakat dan mereka berpendapat bahwasanya informasi bahwa Musa dapat memenangkan perlombaan itu karena ia berhasil membuat suatu konspirasi bersama para tukang sihir Fir'aun. Jadi artinya telah berhasil. Citra negatif disematkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dituduh sebagai kepalanya tukang sihir, itu sudah tersebar luas di masyarakat. Berikutnya Fir'aun bertanya kepada salah seorang ketua keamanan, apa yang terjadi pada jasad-jasad tukang sihir itu? Maka ia berkata, melaporkan
bahwa anak buahku menggantungnya di tempat umum dan di pasar-pasar untuk menakuti manusia, dan kami sebarkan berita bahwa Fir'aun akan membunuh setiap orang yang memiliki persenggolan. Jadi sudah berhasil memberikan tekanan batin ya kepada masyarakatnya ya, memberikan menakut-nakuti kepada masyarakat. Yang ketiga, Fir'aun bertanya kepada komandan pasukan, apa yang dikatakan oleh pasukan? Maka ia menjawab, mereka menginginkan agar mendapatkan perintah untuk bergerak di tempat manapun yang ditentukan oleh Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, belum datang giliran pasukan, maka akan datang gilirannya. Jadi sebelum mereka berakhir tugasnya sudah ngantri ya pasukan yang berikutnya. Artinya mereka sudah siap sedia menerima segala komando daripada Fir'aun. Nah, sama sekalian, Fir'aun kemudian terdiam. Lalu penasihatnya atau kepala menterinya ini adalah si Haman, salah seorang ketua para menteri, bergerak dan mengangkat tangannya, dan ia mulai meminta untuk berbicara, dan Fir'aun mengizinkan kepadanya. Haman berkata, apakah kita akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi dan mereka mengalihkan ibadah kepada selainmu? Maka Fir'aun berkata, sungguh engkau dapat membaca pikiranku, wahai Haman. Kita akan membunuh anak-anak mereka dan akan mempermalukan perempuan-perempuan mereka. Aku memiliki kekuasaan di atas mereka. Jadi klop ya antara penasihat raja, yaitu Haman ini sebagai semacam kepala menteri atau perdana menteri lah sekarang ya, itu usulannya pas dengan apa yang ada di pikirannya Fir'aun. Maka pasukan Fir'aun pergi untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan menodai kehormatan wanita-wanita mereka, serta memenjarakan siapapun yang menentang. Luar biasa ya, jadi intimidasinya luar biasa. Maka Nabi Musa berdiri menyaksikan apa yang terjadi tanpa mampu turut campur dan tanpa mampu mencegahnya. Yang beliau lakukan hanya memerintahkan kaumnya untuk bersabar. Saat itu Nabi Musa belum punya kekuatan ya, belum punya pasukan, belum punya pendukung yang banyak ya. Jadi beliau hanya memerintahkan kepada Bani Israel untuk bersabar atas cobaan tersebut. Beliau memerintahkan mereka untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan bersabar atas segala ujian. Beliau menjadikan para tukang sihir sebagai teladan bagi mereka, di mana tukang sihir Mesir itu mampu menahan derita di jalan Allah Ta'ala tanpa berkeluh kesah. Jadi memang di antara cara untuk memberikan kesabaran ya pada diri kita atau pada orang lain, itu adalah melihat, membandingkan antara cobaan yang kita terima dengan yang diterima oleh orang lain. Nah, Nabi Musa seperti itu ya. Coba bandingkan antara yang diterima oleh para tukang sihir Fir'aun, mereka dibunuh dengan sadis seperti itu, tapi mereka bisa istiqomah dalam keimanan ya. Kenapa kalian tidak? Mungkin begitu ya. Nabi Musa memberitahu mereka bahwa tentara-tentara Fir'aun berbuat aniaya di muka bumi yang seakan-akan bumi adalah milik khusus mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala akan mewariskan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Ini bisa kita baca di surat Al-A'raf tadi, kelanjutannya ayat 128. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kalimat nasihat yang diberikan Nabi Musa kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, yang sekaligus bisa sebagai nasihat untuk kita semuanya. Bahwasanya kita sebagai kaum muslimin ini, pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul yang telah diutus sebelumnya. Nasihat yang disampaikan para rasul sebelumnya juga nasihat untuk kita selama tidak ada revisinya.
Nabi Musa memerintahkan ista'inu billah, memohonkanlah pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Ini juga nasihat untuk kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Nah, jadi sama nasihat antara Nabi Musa dengan kaumnya dulu dengan Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Innal ardha yurithuha may yasha. Sesungguhnya bumi ini milik Allah Ta'ala. Bumi ini milik Allah Ta'ala dan akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi selama kita memiliki ketakwaan, maka kitalah umat Islam ini yang berhak untuk memimpin dunia ini, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kalau kita belum memimpin, umat Islam belum menjadi pemimpin dunia, berarti masih ada sesuatu ya, syarat-syarat kepemimpinan yang belum kita miliki. Nah, berikutnya kemudian intimidasi yang dilakukan Fir'aun sangat mempengaruhi jiwa Bani Israel, sehingga mereka merasakan kekalahan dan pesimis. Jadi sudah diberikan motivasi yang luar biasa, tapi intimidasinya luar biasa kuatnya, sehingga mereka putus asa ya. Mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, kami sangat menderita sebelum kedatanganmu dan sesudah kedatanganmu. Anak-anak dibunuh sebelum kedatanganmu dan sesudah kedatanganmu. Seakan-akan mereka berkata kepada Musa bahwa keberadaanmu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Kami tetap merasakan kesendirian. Musa menolak kebodohan mereka ini. Ia memberitahu mereka bahwa Allah akan menghancurkan musuh-musuh mereka, kemudian Allah akan menjadikan bumi dikuasai oleh mereka, tetapi lagi-lagi mereka tetap mengadu kepada Musa dan tampak bahwa mereka tidak kuat lagi menahan penderitaan yang mereka alami. Jadi luar biasa lah ya. Ini tekanan yang didapatkan oleh Bani Israel atas intimidasi Fir'aun, ya, anak-anaknya dibunuh, para wanita banyak yang dinodai kehormatannya, luar biasa. Maka Nabi Musa menghadapi keadaan yang sulit. Beliau berusaha melawan kemarahan Fir'aun dan konspirasinya. Pada saat yang sama Nabi Musa mendengar keluhan kaumnya. Nah, jamaah sekalian, di tengah-tengah keadaan yang demikian, ini muncul Qarun nih ya. Qarun sudah ada, tapi saat itu dia muncul bergerak bukan membela Nabi Musa ya, tapi malah memusuhi Nabi Musa. Qarun adalah salah seorang putra Bani Israel, bahkan masih sepupunya Nabi Musa ya. Ia berasal dari kaum Musa, tetapi ia justru menentang Musa. Kekayaannya dan status sosialnya menjadikannya lebih dekat kepada rezim Fir'aun. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang kekayaan Qarun. Allah berkata kepada kita bahwa kunci-kunci kamar atau brankas ya, yang digunakan untuk menyimpan kekayaannya sangat sulit dipikul oleh sekelompok laki-laki yang kuat sekalipun. Seandainya kita ingin mengetahui kunci-kunci kekayaan ini yang sedemikian rupa, maka kita dapat membayangkan kekayaan itu sendiri. Kalau kuncinya saja sudah berat ya, apalagi uangnya. Luar biasa. Qarun memiliki berbagai macam kekayaan dan dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan saking kayanya, pelana kudanya terbuat dari kulit yang dihiasi oleh perak dan emas. Ya, saking luar biasa banyaknya kekayaannya Qarun ini. Jika Qarun keluar dengan membawa pesona dunia yang diikuti oleh rombongannya dan disinari oleh matahari, maka emas-emas yang dibawanya itu tampak menyala di bawah sengatan matahari. Jadi semakin menambah pesonanya Qarun ya kepada masyarakat yang dilewatinya saat itu. Pemandangan demikian sangat mengagumkan bagi orang-orang yang mencintai dunia. Kekayaan yang dimiliki Qarun membuatnya bersikap angkuh sehingga tidak mudah baginya untuk menerima nasihat. Tampak bahwa kekayaannya dan kesombongannya membuatnya merasa bergembira, sehingga tertawanya Qarun ini menjadi tertawa yang paling terkenal di kalangan Bani Israel, dan ketenarannya menyaingi ketenaran Fir'aun dan Haman. Kedua orang itu, Fir'aun dan Haman, ini menguasai Mesir secara keseluruhan dari sisi politiknya ya, kekuasaannya, sedangkan Qarun ini
hanya menguasai sebagian dari Mesir. Jadi Qarun ini hanya menguasai dari sisi finansialnya ya, dari sisi uangnya saja, sementara Fir'aun dan Haman ini menguasai sisi politiknya. Jadi 3 orang inilah berserikat, berkoalisi dalam hal kemungkaran, memusuhi Nabi Musa. Qarun hanya merasa puas dengan bagiannya dari dunia. Ini diceritakan di surat As-Zukhruf ayat 52. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Ini perkataan Fir'aun ya, dan Qarun juga hampir sama seperti itu ya. Imajinasi akalnya Qarun ini mengatakan bahwa kekayaan ini datang karena usaha kerasnya, sebagaimana ia menduga kekayaannya adalah tanda bahwa Allah mencintainya. Ini sudut pandang yang salah dari Qarun ya. Bahkan ia mengira bahwa ia lebih utama dan lebih mulia daripada Nabi Musa. Musa adalah seorang yang fakir, yang miskin, sedangkan Qarun adalah seorang yang kaya. Maka bagaimana seorang yang fakir yang tidak memakai satupun gelang dari emas dapat memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah dibandingkan dengan seorang yang kaya yang mampu membuat pelana kudanya dari emas. Demikianlah pandangan Qarun dan Fir'aun terhadap Musa ya. Pandangannya hampir sama, bahwasanya mana mungkin seorang Rasul yang fakir, yang miskin itu diangkat lebih mulia daripada Allah Ta'ala, daripada dirinya dan juga Fir'aun yang memiliki kedudukan yang tinggi itu ya. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari orang yaitu Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Kita tahu Nabi Musa ini memiliki kekurangan ya di lidahnya. Lidahnya seperti keluh ataupun kaku yang sudah kita ceritakan sebab latar belakangnya itu ya. Sehingga di antara doa Nabi Musa yang sering kita baca adalah Rabbi shrah li sadri, ya Allah berikanlah kelapangan dada kepadaku, wa yassir li amri, dan berikanlah kemudahan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah, lancarkanlah omonganku ya, sehingga tidak terbata-bata, bisa bicara dengan jelas. Itu doanya Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ini semacam di demarketing gitu ya, diturunkan derajatnya di depan kaumnya. Mana mungkin orang yang tidak punya kekayaan, yang tidak punya kedudukan, dan kalau menjelaskan sesuatu menjadi ruwet ya, menjadi tidak jelas, itu seorang Rasul. Nah seperti itulah. Nah demikianlah pernyataan Fir'aun kepada Musa. Terdapat kesesuaian antara pendapat Fir'aun dan Qarun terhadap Musa. Maka sesuai dengan kedudukan sosial dan kekayaannya, Qarun menjadi sahabat Fir'aun dan mendukung rezim kekuasaannya. Ya barangkali kalau sekarang disebut oligarki ya. Jadi oligarkinya orang-orang yang punya harta kekayaan yang banyak. Pada zaman Fir'aun ya Qarunnya ini ya menjadi promotornya, yang punya uang banyak ya, ataupun yang memiliki finansial ya, modal yang sangat banyak seperti itu. Jadi mendukung kekuasaan. Bukan hanya Qarun, Fir'aun dan Haman yang menjadi tawanan khayalan ini, bahkan kaum Fir'aun pun memiliki pendapat yang sama. Jadi rupanya ini ditularkan ya, pemikiran untuk melihat Nabi Musa dari sisi buruknya ini tersebar ya. Bagi orang-orang Mesir, Musa hanya sekedar seorang tukang sihir yang mengalahkan jago-jago sihir lainnya. Namun jamaah sekalian, ini tidak berarti bahwa masyarakat Mesir tidak memiliki keutamaan sedikit pun ya. Di tengah-tengah masyarakat Mesir masih terdapat orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, namun ia menyembunyikan keimanannya karena khawatir terhadap kejahatan Fir'aun. Jadi menyimpan atau merahasiakan keimanannya, tidak berani melawan ya, karena mereka minoritas dan kekejaman Fir'aun yang luar biasa. Jadi menyembunyikan keimanannya. Orang-orang yang berakal sehat, biarpun jumlah mereka sedikit, mereka memandang bahwa kekayaan Qarun yang begitu luar biasa tidak berarti sedikit pun di sisi Allah SWT. Allah SWT tidak memandang kekayaan yang banyak jika manusia menjadi gelap karenanya. Di tengah-tengah keadaan yang demikian sulit, Nabi Musa menghadapi Qarun yang menentangnya.
Jadi Fir'aun yang seperti itu, kemudian dengan penasihatnya Haman, lagi pula ini ada Qarun yang menentangnya pula. Nabi Musa sebagai seorang nabi mesti menunjukkan sikap yang baik dan kesucian yang agung. Tampaknya Qarun sepakat dengan Fir'aun untuk berusaha menjatuhkan Musa di depan pengikutnya dengan tuduhan yang berlawanan dengan kesuciannya sebagai seorang rasul. Jadi ini juga sama dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Bagaimana beliau berusaha untuk dijatuhkan mentalnya, dijatuhkan citranya di hadapan orang-orang Quraisy dengan dituduh sebagai tukang sihir, sebagai dukun ya, sebagai tukang syair, pembuat puisi, bahkan dituduh sebagai orang yang gila ya. Jadi seperti itulah tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy supaya Nabi Muhammad ini tidak mendapatkan kepercayaan daripada orang-orang Quraisy. Jadi rupanya perjuangan yang telah dilakukan, hambatan-hambatan yang telah dihadapi oleh para rasul sebelumnya ini juga sama dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada kemiripan-kemiripan ya. Nabi Musa sebagaimana kita ceritakan mendapatkan suaka pertolongan dari Syu'aib yang ada di Madian, maka Nabi Muhammad juga mendapatkan perlindungan ya dari keluarga besarnya, kemudian dari kakeknya, dari pamannya sendiri ya. Itu adalah ada kemiripan-kemiripan. Akhirnya pada suatu hari Nabi Musa ini dikagetkan dengan suatu tuduhan di mana ada seorang wanita yang menuduhnya berbuat tidak senonoh kepadanya dan mengatakan bahwa Musa pernah tidur bersamanya kemarin. Kami kira Nabi Musa sangat kaget dengan tuduhan ini dan beliau tidak mengetahui apa yang dikatakannya atau bagaimana beliau membela dirinya menghadapi tuduhan seperti itu. Kemungkinan besar beliau sholat dan menghadap Allah Ta'ala minta petunjuk bagaimana cara menghadapi fitnah seperti itu ya. Kemudian beliau menemui wanita itu dan bertanya, mengapa ia menuduhkan padanya sesuatu yang tidak benar? Tiba-tiba wanita itu pun menangis dan meminta ampun kepada Musa, menyesali perbuatannya. Ia memberitahu Musa bahwa Qarun memberinya uang sebagai imbalan atas fitnah yang ditebarkannya kepada Musa. Jadi rupanya wanita ini bayaran ya, telah dibayar, kasih imbalan oleh Qarun supaya menyebarkan fitnah, berita bohong bahwasanya Musa telah melakukan tindakan tidak senonoh kepada wanita itu, disebarkannya. Mendengar itu Nabi Musa mendoakan buruk buat Fir'aun. Kalau tadi sudah disabarkan ya, beliau bersabar dengan segala macam intimidasi, tapi ketika kehormatannya diberikan fitnah-fitnah yang tidak benar seperti itu, Nabi Musa akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah menurunkan sanksi yang berat kepada Qarun. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak untuk mendatangkan mukjizat di saat yang tepat yang menjelaskan kepada manusia bahwa Dia Maha Kuasa, Maha Kuat dan Maha Perkasa, dan bahwa harta hanya sebagai ujian dan fitnah, bukan sebagai suatu keutamaan yang dengannya manusia dapat dinilai. Jadi ini rupanya direspon ya, doa-doa Nabi Musa akhirnya direspon ya, untuk memberikan akibat yang buruk kepada Qarun. Mukjizat yang Allah turunkan adalah membinasakan Qarun dan menenggelamkannya rumah dan hartanya. Qarun ditenggelamkan bersama rumah dan hartanya yang penuh dengan banyak uang, banyak emasnya, banyak peraknya. Ini bisa kita baca di surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 83. Qarun keluar untuk menemui kaumnya dengan menampakkan pesona dunianya. Lalu bumi terbelah di bawah kakinya dan Qarun pun tersungkur di bumi. Kami tidak mengetahui apakah itu gempa yang pertama kali terjadi atau itu adalah gempa yang Allah perintahkan kepada bumi untuk terjadi. Yang kita ketahui adalah bahwa bumi terbelah dan ia menelan Qarun. Bumi menenggelamkan istana-istana Qarun, hewan-hewan ternaknya, emasnya,
peraknya dan semua kekayaannya serta orang dekatnya itu tenggelam ya. Sehingga kalau ada harta yang berada di perut bumi disebut harta karun ya, seolah-olah ini adalah harta yang diwariskan oleh Korun. Sebagian dongeng mengatakan bahwa itu terjadi di Fuyum, dan Danau Korun adalah yang dikenal orang-orang Mesir dengan nama ini. Ia adalah tempat yang dihuni oleh Korun dan menjadi tempat istananya dan tempat menyimpan hartanya. Alhasil Al-Quran tidak menentukan tempat datangnya azab ini dan tidak juga menyebut kapan itu terjadi. Jadi Al-Quran hanya menceritakan apa yang terjadi. Tentu penentuan tempat dan waktu bukan sesuatu yang penting ya, tetapi yang penting adalah pelajaran yang terjadi. Apakah tentang tempatnya atau kronologisnya ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kesombongan Korun, bagaimana keangkuhannya, bagaimana kebanggaannya dengan harta-harta yang dia miliki, tapi ternyata pada akhirnya justru menjadikan dia tenggelam oleh hartanya sendiri, tidak memberikan kebahagiaan sama sekali di dunia dan bahkan di akhirat nanti.